sampai menyampaikan tentang hemat energi dan air di adik kita, kelas 7A. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil tugas kami dari tugas unit PPKN yang bertema konservasi air dan yang berjudul hemat air selamatkan bumi. A. Pengertian konservasi air yaitu upaya perlindungan, pemeliharaan dan pertanian keberadaan sumber daya air agar selalu tersedia. B. Contoh konservasi air: menampung air hujan yang berlebihan, menghemat penggunaan air, membuat saluran biopori. Adapun manfaat dari konservasi air, yang pertama untuk menjaga sumber daya air, yang kedua untuk melindungi hidrosfer, yang ketiga untuk mencegah bencana alam, yang keempat untuk melestarikan air. Dampak negatif konservasi air: aliran air melalui pipa saluran pembuangan telah menurun. Efek samping ini telah mempersulit zat padat untuk bergerak melalui pipa. Akibatnya, zat padat dalam pipa berkumpul bersama, merusak pipa dan bahkan menyebabkan tumpahan air saluran pembuangan. Konservasi air bertujuan untuk mengelola sumber daya air tawar secara berkelanjutan, melindungi hidrosfer, dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini dan masa depan. Berikut ini adalah cara menghemat energi dan bukan contohnya, mari ikuti dengan baik. Penjelasan. Tahukah kalian bahwa menghemat energi listrik itu sangat dianjurkan? Contohnya, yang pertama, mematikan lampu, dan jika ada kegiatan di luar kelas, matikan lampu dan kipas angin. Itu juga bertujuan untuk menghemat energi. 2. Saat mencuci tangan di wastafel menggunakan air, menggunakan sabun, keran air harus segera dimatikan. Dan contoh lainnya, menghemat energi listrik sama sekali tidak memberikan kilo, malah mendapat banyak manfaat. Di antaranya adalah 1. Mengurangi polusi udara, 2. Mencegah peningkatan pemanasan global, 3. Membuat barang elektronik jadi lebih awet. Dan sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 7A ingin bertanya tentang hemat air selamatkan bumi. Saya ingin bertanya, mengapa kita tidak mengambil air dari planet lain kalau misalnya air di bumi sudah habis? Setelah menjawab pertanyaan dari anak kelas 7A yang bernama Farud. Karena di planet lain tidak ada sumber daya air yang tersedia, maka dari itu bumi dipilih sebagai sumber daya air yang tersedia. Sekian dari jawaban saya, apakah Anda puas? Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony. Saya ingin bertanya bagaimana cara menghemat energi di lingkungan sekolah. Akan menjawab pertanyaan dari Sony kelas 7A. Cara menghemat energi di lingkungan sekolah: yang pertama, jika ada kegiatan di luar kelas, lampu dan kipas angin harus dimatikan. 2. Jika mencuci tangan di wastafel menggunakan sabun, keran air harus dimatikan. Itu juga bertujuan untuk penghematan energi listrik. Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ika. Perkenalkan, nama saya Agis dari kelas 7A. Saya ingin bertanya tentang hemat air selamatkan bumi. Bagaimana contoh cara menghemat air di rumah dan di sekolah? Saya ingin menjawab pertanyaan dari adik kelas saya yang bernama Agis. Yang pertama, kalau kita mandi, cuci piring, cuci baju, buangan yang bernama ipal. Di saluran ipal ada
terdapat 3 lapisan. Yang pertama batu kerikil, kedua pasir, ketiga hijau. Pembuangan akan disalurkan ke gedung atau Kamar mandi. kamar mandi yang bisa digunakan ulang. Apakah jawaban dari kami sudah puas? Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan, tahukah kalian bahwa menghemat energi listrik itu sangat dianjurkan? Contohnya, 1. Saat ada kegiatan di luar kelas, lampu dan kipas angin harus dimatikan. 2. Saat cuci tangan di wastafel menggunakan sabun, keran air harus dimatikan. Itu juga bertujuan untuk penghematan energi listrik. Contoh lainnya menghemat energi dalam antaranya dalam 1. Mengurangi polusi udara, 2. Tidak ada sumber daya air yang tersedia, maka dari itu bumi dipilih sebagai sumber daya air yang tersedia. Sekian dari jawaban saya, apakah Anda puas? Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony. Saya ingin bertanya bagaimana cara menghemat energi di lingkungan sekolah. Lu. Akan menjawab pertanyaan dari Sony kelas 7A. Cara menghemat energi di lingkungan sekolah. Yang pertama, jika ada kegiatan di luar kelas, lampu dan kipas angin harus dimatikan. 2. Jika mencuci tangan di wastafel menggunakan sabun, keran air harus dimatikan. Itu juga bertujuan untuk penghematan energi listrik. Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3. Perkenalkan, nama saya Agis dari kelas 7A. Saya ingin bertanya tentang hemat air, selamatkan bumi. Bagaimana contoh cara menghemat air di rumah dan di sekolah? Saya ingin menjawab pertanyaan dari adik kelas saya yang bernama Agis. Yang pertama, kalau kita mandi, cuci piring, cuci baju, buangan yang bernama ipal. Di saluran ipal terdapat 3 lapisan. Yang pertama batu kerikil, kedua pasir, ketiga hijau. Pembuangan akan disalurkan ke gedung atau Kamar mandi. kamar mandi yang bisa digunakan ulang. Apakah jawaban dari kami sudah puas? Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan, tahukah kalian bahwa menghemat energi listrik itu sangat dianjurkan? Contohnya, 1.
Saat ada kegiatan di luar kelas, lampu dan kipas angin harus dimatikan. 2. Saat cuci tangan diwajibkan menggunakan sabun, keran air harus dimatikan. Itu juga penting untuk penghematan energi listrik. Agenda lainnya menghemat energi dalam berdoa. Antaranya dalam 1. Mengurangi perjalanan. 2. Menekan Gobloknya. Berikut dari kelompok kami yang bertema konservasi air dan yang berjudul hemat air, selamatkan bumi. Pengertian konservasi air yaitu upaya perlindungan, pemeliharaan dan pelestarian terhadap sumber daya air. Contoh-contoh konservasi air: 1. Penampungan air hujan yang berlebihan. 2. Penghematan energi air. 3. Membuat saluran biopori. Adapun manfaat dari konservasi air, yang pertama menjaga sumber daya air, melindungi biosfer, mencegah bencana alam, dan melindungi ekosistem. Dampak negatif konservasi air, aliran air melalui pipa saluran pembuangan telah menurun. Efek samping ini telah mempersulit zat padat untuk bergerak melalui pipa. Akibatnya zat padat dalam pipa berkumpul bersama, merusak pipa dan bahkan menyebabkan tumpahan air saluran pembuangan. Konservasi air bertujuan untuk mengelola sumber daya air tawar secara berkelanjutan, melindungi hidrosfer, dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini dan masa depan. Dari penjelasan dari kita, apakah ada yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Reza Damiano yang berasal dari kelas Berdampak A. Pertanyaan saya, apa saja contoh-contoh konservasi air? Saya akan menjawab pertanyaan dari adik kelas saya yang bernama Reza. Berikut contoh konservasi air. 1. Menampung air hujan yang berlebihan. 2. Menghemat penggunaan air. 3. Membuat saluran biopori. Kita jawabannya. Saya ingin menanyakan apa yang dimaksud dengan konservasi air. Kita menjawab pertanyaan dari adik kelas saya yang bernama Roman. Berikut pengertian konservasi air, yaitu upaya perlindungan, pemeliharaan dan pelestarian keberadaan sumber daya air agar selalu tersedia. Terima kasih atas jawabannya. Apa manfaat hemat energi? Akan menjawab pertanyaan dari Daniel. Manfaat hemat listrik. 1. Mengurangi polusi udara. 2. Mencegah peningkatan permukaan global. 3. Membuat lebih awet. Terima kasih atas jawabannya. Perkenalkan, nama saya Ibu Johnson dari kelas 8A. Saya ingin menanyakan kenapa harus menghemat energi. Saya akan menjawab pertanyaan dari adik kelas saya, Mario. Karena hemat energi sudah banyak manfaat dan bisa menghemat pembayaran juga. Terima kasih atas jawabannya. Sekian dari